Gimana kabarnya, sehat? Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Doa dipimpin oleh Siska. Pada Siska dipersilakan. Di depan. Silakan di depan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Tapi sebelumnya terima kasih atas pertolongan kepada kami Bapak, sehingga kami bisa sampai di sekolah kami pada hari ini. Ya Bapak, berikanlah supaya kami bisa mengerti apa yang diberikan oleh guru kami pada pagi hari ini. Ya Bapak, inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, maka Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu, ya. Coba dengarkan namanya. Yeri Madali, Erni Watinia, Francisca Daily, Agus Adi Daily, Juni Febrianus Daily, Geser Romo Daily, Nehes Sigula, Grace November Lia, Farham Ilmia. Berarti hari ini kita hadir hanya 9 orang. Masih ada yang absen, ya. Jadi tidak apa-apa, nanti dikonfirmasi, ya, bahwasanya minggu depan harus hadir semua. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, nah, Ibu akan menampilkan video untuk diobservasi anak-anak saya, ya, mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Coba anak-anak saya lakukan observasinya, ya. Coba diamati. Coba perhatikan, ya. Nah, ini terlihat? Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Oke. Gambar berikutnya. Oke. Silakan amati, ya. Nah. Oke. Ulang kembali. Sudah. Nah, ini. Jadi dari gambar yang anak-anak saya amati di atas, ya. Jadi dari tadi sudah Ibu perlihatkan slide-nya. Jadi mungkin sudah kalian observasi, sudah kalian amati dari gambar tersebut apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan, ya. Coba dulu, siapa yang bisa memberikan tanggapan, ya, dengan apa hasil observasimu atau pengamatanmu mengenai gambar di atas? Ada yang bisa? Erni, silakan. Menurut saya, Bu, gambar di atas itu orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan seperti pengembangan karir, mengajar, pelatihan, dan mengejar impian. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Masa tidak ada, sudah dilihat gambarnya jelas tadi diperlihatkan apa hubungannya dengan materi kita pada saat ini, ya. Nah, jadi kalau tidak ada, maka gambar-gambar yang Ibu perlihatkan tadi di atas hubungannya dengan materi kita pada saat ini adalah yang pertama, bagaimana di dalam sebuah perusahaan itu ketika mereka melakukan atau mengikuti
mengikuti yang namanya pelatihan, ya. Kemudian bagaimana karyawan-karyawan di dalam sebuah perusahaan itu menunjukkan kompeten-kompeten yang dia miliki. Yang ketiga adalah bagaimana karyawan-karyawan atau seseorang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan itu mengembangkan karir, ya, yang dia miliki. Nah itu, ya, itu mengenai video atau media pembelajaran yang itu tampilkan tadi, ya, teman-teman, ya, apa hubungannya dengan materi kita? Sudah jelas? Sudah. Ada yang kurang dimengerti? Tidak. Ya, dia harus semangat, ya. Anak-anak akuntansi harus semangat. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada materi kita, ya. Nah, tujuan kita atau tujuan untuk mempelajari materi ini yang pertama adalah siswa saya mampu menelaah definisi kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Ya, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, menguraikan manfaat kompetensi bidang akuntansi dan keuangan. Ya. Tujuan yang ketiga adalah memilah-milah cara mengelola kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Nah, tujuan yang keempat, siswa saya mampu melakukan identifikasi kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Jadi ingat, ada 4 tujuan kita, ya, atau tujuan anak-anak saya mempelajari, ya, karir 3.4 ini mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Nah, baik, sebelumnya dulu, ya, kita belajar minggu lalu mengenai apa? Etika profesi. Nah, masih ingat apa pengertian dari etika profesi? Ya, silakan berdiri. Etika profesi merupakan aturan perilaku atau kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya yang menegaskan hal yang baik dan buruk. Baik, terima kasih. Kres bisa? Masih ingat pengertian dari etika? Ya, ada lagi? Nah, baik. Etika itu adalah perilaku seseorang adat istiadat yang dilakukan seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana cara dia beretika baik kepada sesamanya manusia. Nah, ingat, ya, itu materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Nah, coba perhatikan. Nah, ini mengenai kompetensi personal akuntansi dan keuangan. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Bisa. Jadi, ini adalah kita berbicara mengenai kompetensi. Sudah pernah mendengar apa arti dari kompetensi? Sudah. Sudah. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah kecakapan atau kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Bagus, terima kasih. Ada lagi? Kompetensi. Jurusan akuntansi tentu ada kompetensinya, ya. Yang namanya jurusan akuntansi itu harus berkompeten di dalam bidang akuntansi, bukan asal dapat di sekolah saja. Nanti ditanya, ketemu di tengah jalan misalnya, ada orang tua kita. Nah, anak saya itu jurusannya apa? Akuntansi. Jadi bisa nggak melakukan pembukuan? Bisa nggak membuat jurnal kecil? Nah, itu adalah sudah termasuk kompeten anak-anak akuntansi. Jadi secara tidak langsung anak-anak saya sudah paham apa arti
adalah mengobati atau menyuntik orang-orang yang sakit, ya. Nah, misalnya contoh dekatnya ini bisa kita bedakan ya, kompeten yang dimiliki oleh seseorang itu tentunya berbeda-beda. Tidak semua, ya, tidak semua pengetahuan itu atau keterampilan itu dimiliki oleh seseorang. Nah, misalnya ada orang tua, ya, di tetangga ibu misalnya ada yang sakit, terus datanglah mereka di rumah ibu, Bu, minta tolong, ada yang sakit di rumah. Jadi ibu bisa nggak mengobati? Tentunya ibu tidak menanggapi, ya. Ibu bukannya tidak membantu, ibu membantu dalam hal-hal apa saja, misalnya mengambil obat-obatan. Tetapi kalau dalam hal, ya, untuk melakukan penyuntikan ibu tidak mampu, ya. Benarkah? Karena ibu tidak ada keahlian di dalam bidang kesehatan. Nah, itu contoh dekatnya kompetensi, ya. Nah, misalnya apa lagi selain guru dengan kesehatan, ada lagi yang bisa memberikan contoh kompetensi itu. Kompetensi yang dimiliki seseorang itu tidak semua sama, ya kan? Tukang pangkas aja tentunya dia memiliki keahlian, ya. Kalau saya disuruh pribadi ibu disuruh untuk melakukan pemotongan rambut misalnya, yang teman saya perempuan datang di rumah untuk Bu, minta tolong silakan dipotong rambut saya. Tentunya saya tidak ada keahlian di situ, ya kan? Nah, tetapi kompetensi saya adalah mengajar, yang menyalurkan ilmu-ilmu bagi siswa. Nah, itu dia, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi dari kompeten yang ibu jelaskan dulu, ada yang masih kurang dipahami oleh anak-anak saya tuh. Silakan bertanya, tidak masalah. Ya, kompeten itu bentuknya bagaimana ibu? Ya, kenapa dia dikatakan kompeten? Seseorang itu kenapa dia dikatakan kompeten? Ada yang bertanya kayak gitu nggak? Ayo, silakan bertanya. Ada yang masih kurang dipahami mengenai kompetensi? Coba dulu, jangan ragu-ragu, ya. Silakan untuk memberikan pertanyaannya, ya. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai kompetensi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai definisi kompetensi personal, ya. Jadi bagaimana yang dikatakan dengan kompetensi personal itu, ya? Bagaimana yang dikatakan kompetensi personal? Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan kecakapan untuk bekerja dan manfaat kompetensinya, ya. Jadi bagaimana kemampuan seseorang itu? Bagaimana kemampuan kecakapannya di dalam melakukan sebuah pekerjaan untuk melakukan kinerja, ya. Yang namanya ada kompetensi personal, ya. Kompetensi personal. Nah, jadi kompetensi personal ini bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri, dengan kecakapannya sendiri untuk berkinerja, ya. Itu arti dari kompetensi personal, ya. Kemampuan, kecakapan, ya, seseorang di dalam melakukan kinerjanya di dalam sebuah perusahaan, ya. Apakah dikatakan kompetensi personal kalau orangnya malas-malasan? Tentu tidak, ya. Misalnya seperti yang kita ketahui di tahun ini sebelum pergantian pimpinan daerah, ya, mungkin anak-anak saya yang mendengar misalnya kepada orang tua atau ada yang berbondong-bondong misalnya di warung, ya, misalnya
di kantor, ya. Jadi itu bisa dipahami kompetensi personal itu. Bisa. Anda sih ingat tadi apa pengertian dari kompetensi personal? Ada pengertian dari kompetensi personal itu apa? Coba dulu satu orang saja. Kemampuan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kompetensi. Bagus, terima kasih. Ya, kemampuan kecakapan seseorang di dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau di dalam berkinerja. Ya, contoh dekatnya tadi sudah ibu sampaikan. Kamu adalah anak-anak akuntansi. Ya, tentunya beda kompetensimu dengan anak-anak keperawatan yang ada di sini. Ya, jadi kompetensimu itu adalah mampu membedakan kas kecil dan kas yang besar, mampu membuat jurnal kecil dan jurnal besar. Ya, itu anak-anak akuntansi. Ya, harus dipertahankan kompetensi itu. Ya, harus kamu miliki yang namanya kompetensi di dalam bidang akuntansi. Jangan hanya lambat saja, ya. Jangan hanya simbol. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Yang tegas dong jawabnya. Saya jurusan akuntansi. Apakah yang kamu tanya mengenai akuntansi saya bisa semuanya? Tentu ya kan? Iya. Jadi itu mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih semangat? Nah, itu tadi mengenai definisi kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Tentunya kalau kita sudah memiliki kompetensi atau keahlian-keahlian, tentu ada manfaatnya di dalam diri kita sendiri, ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai manfaat kompetensi. Nah, sebelum ibu jelaskan dulu, tadi kan sudah ibu jelaskan mengenai pengertian kompetensi dan kompetensi personal. Nah, setelah anak saya ya memahami apa yang ibu sampaikan tadi, tentu bisa kamu jawab apa manfaat dari kompetensi. Satu orang saja, ayo, biar semangat kita belajar. Manfaat kompetensi itu apa? Silakan untuk siapa yang bisa? Yang bisa? Ya, manfaat dari kompetensi yaitu adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar yang ada. Kedua, kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan. Ketiga, meningkatnya keterampilan marketability sebagai karyawan. Kelima, meningkatkan kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai dari kualifikasi yang diakui, dan potensi pengembangan karir. Bagus, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mampu memberikan tanggapan apa itu manfaat kompetensi? Anak-anak akuntansi kalau dikatakan berkompeten dalam bidang akuntansi berarti manfaatnya tentu ada. Boleh? Ada? Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan mengenai manfaat kompetensi? Nah, jadi jangankan kita jauh-jauh berbicara di perkantoran, jangankan kita jauh-jauh berbicara di perusahaan. Contohnya saja di dalam pribadi kita dulu, ya. Jangan jauh-jauh kita ambil contohnya. Misalnya, ya, ibu mempunyai kompetensi keahlian dalam bentuk apa misalnya? Atau seseorang mempunyai kompetensi, misalnya kompetensinya adalah dia mampu untuk ya di dalam bidang akuntansi, tentu ada manfaatnya di dalam dirinya sendiri. Manfaatnya adalah salah satunya ada kesempatan baginya, ada peluang baginya untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, ya, dan pelatihan berdasarkan standar yang ada atau standar yang dia miliki, ya. Jadi orang-orang yang berkompeten
yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai keahlian itu selalu dikedepankan, ya, selalu dikedepankan. Kenapa? Ya karena mereka adalah orang-orang yang dianggap pintar, yang mampu melakukan sesuatu hal, yang mampu berkinerja, ya kan? Nah, jadi manfaat bagi orang-orang yang berkompeten itu adalah manfaat kompetensi bagi dirinya adalah dia dapat peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihannya. Dia mampu mengikuti pelatihan. Kemudian kompetensi yang ada sekarang, ya, dan kompetensi yang di masa depan menjadi acuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi kalau ada kompetensi di dalam dirinya, tentu dia bisa mampu mengembangkan kompetensi itu dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar dan ada manfaatnya, ya kan? Nah, kemudian kompetensi ketiga itu apa? Ya, meningkatkan keterampilan. Ya. Kenapa bisa meningkatkan keterampilan? Ya, namanya aja orang yang mempunyai kompetensi itu adalah tentunya semakin dia mengikuti pendidikan, semakin banyak dia mengikuti pelatihan, tentunya semakin juga banyak keterampilan yang dia miliki, iya kan? Nah, jadi orang-orang yang tidak berkompeten tadi, ya, itu dianggap orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak berguna. Jadi anak-anak saya, ya, yang ada di sini harus ada, ya, kompetensi yang harus kamu miliki, biar bisa kamu dipergunakan dimanapun, ya, baik di keluarga, di lingkungan sekolah, di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang tidak berkompetensi itu adalah orang-orang yang dianggap tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, sudah paham manfaat dari kompetensi? Paham, ya. Nah, kemudian manfaat yang terakhir adalah penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karir. Ya, jadi ini adalah bagaimana cara ketika kamu memiliki kompetensi itu kamu mampu untuk menempatkan sasaran sebagai sarana untuk pengembangan karir. Ya, jadi dengan kamu berkompetensi maka karirmu bisa kamu kembangkan sendiri dengan cara yaitu mengikuti pendidikan ketika ada peluang, kemudian mengikuti pelatihan. Nah, itu dia ada beberapa manfaat mengenai kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangannya. Tiga gitu ya. Ada sekitar 5 tadi manfaat kompetensi bidang akuntansi dan keuangan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, sebelum melanjutkan, ada yang perlu ditanyakan dulu manfaat dari kompetensi personal ini. Ada yang belum jelas, silakan berdiri. Dari beberapa manfaat kompetensi ini, di mana adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan dan standar yang ada. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana bagi seseorang atau karyawan itu untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan? Bagus. Pertanyaan yang paling bagus. Bagaimana cara seseorang itu, ya, untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan? Ya, ada yang bisa menjawab? Ada. Ya, menurut saya pendidikan dan pelatihan harus dipelajari terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar yang ada, kita harus memiliki atau meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk membantu seseorang mencapai sasaran. Bagus, silakan duduk. Terima kasih. Nah, jadi pertanyaan kawan tadi Ibu telah menjelaskan beberapa manfaat dari
Nah, kita lanjutkan bagian B adalah mengelola kompetensi personal. Loh, bagaimana cara untuk mengelola kompetensi personal ini? Ya kan? Ya enggak? Ya. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, cara mengelola kompetensi personal yang kita miliki tadi yang pertama adalah menjaga kepribadian. Jaga kepribadian. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kepribadian ini? Bagaimana cara kita untuk menjaga kepribadian? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Bagaimana cara untuk menjaga kepribadian? Pada bagian yang mengelola kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Yang pertama adalah menjaga kepribadian. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kepribadian? Sebelum Ibu jelaskan, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan untuk menjaga kepribadian itu satu, pertama mengendalikan diri, dua, bersikap mawas atau introspeksi diri, dan ketiga, jujur dalam sikap dan perbuatan. Bagus, ya. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menjaga kepribadian. Yang pertama tadi apa? Mengendalikan diri, ya. Mampu mengendalikan diri ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan langsung kita tanggapi dengan emosi, ya. Ingat itu ya. Jangan langsung kita tanggapi dengan emosi, tetapi harus mampu kita memiliki hati yang sabar. Yang kedua tadi apa? Bersikap mawas dan introspeksi diri. Jadi untuk menjaga kepribadian kita harus mampu kita bersikap mawas. Ya, harus mampu kita mengintrospeksi diri dulu, ya. Jadi introspeksi diri ini adalah kita harus mampu apa hal-hal yang kurang disenangi oleh teman-teman kita. Yang ketiga adalah jujur dalam sikap dan perbuatan. Bagaimana kalau dikatakan jujur dalam sikap dan perbuatan? Tentunya di dalam melakukan sebuah pekerjaan kita harus jujur, baik di dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Sudah paham sampai di situ? Bagaimana cara untuk menjaga kepribadian? Sudah. Ada yang ditanya? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah dimengerti? Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua, tanya. Yang kedua adalah pelatihan, ya, pelatihan, ya.
sentuhan atau penampilan yang serasi dan menarik agar disukai oleh orang lain. Baik, terima kasih. Presentasi diri, ya. Ketika kita berpresentasi tentunya kita harus membuat hal-hal yang menarik, ya. Misalnya presentasi di depan kelas. Misalnya ibu suruh kelompok pertama silakan untuk presentasi. Tentunya ketika kita presentasi itu harus kita tunjukkan hal-hal yang baik sehingga audiens ya senang untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, itu mengenai presentasi diri. Kemudian kita lanjutkan. Pengembangan karir, ya. Bagaimana yang dikatakan dengan pengembangan karir? Mengembangkan karir. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Bagaimana cara untuk mengembangkan karir? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Cara untuk mengembangkan karir itu ada 3 unsur pokok. Yang pertama, membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karirnya sendiri. Kedua, mengembangkan kesempatan karir yang ada di dalam organisasi. Dan ketiga, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan karyawan dengan kesempatan karir. Bagus, ya. Mengembangkan karir itu adalah memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan di dalam menunjukkan kompetensi yang ada di dalam dirinya sehingga karirnya bisa naik atau bisa meningkat. Yang kedua tadi apa? Pengembangan karir. Mengembangkan kesempatan karir yang ada di dalam organisasi. Mengembangkan karir di dalam organisasi, ya, lewat organisasi. Misalnya ada sebuah organisasi yang sudah dibentuk, jadi kita bisa mengembangkan karir kita melalui organisasi tersebut dari pengalaman yang kita dapatkan. Nah, itu ya mengenai pengembangan karir ini. Nah, jadi itu mengenai cara mengelola kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Nah, sejauh ini ada 4 cara untuk mengelola kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Kalau ada yang masih kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan, ya. Silakan. Boleh dari materi kita dari awal sampai akhir, silakan. Iya. Tadi dijelaskan dalam mengelola kompetensi personal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya menjaga kepribadian. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengendalikan diri? Bagaimana cara untuk mengendalikan diri? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Iya, silakan. Cara untuk mengendalikan diri yaitu ketika teman kita melakukan hal yang tidak baik pada kita, maka yang ada dalam hidup kita itu harus ada kesabaran dan tidak ada emosi yang terhati. Baik, terima kasih. Ada lagi? Iya, bagus. Jelaskan faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Nah, ada yang bisa memberikan tanggapan? Faktor-faktor apa saja yang bisa membentuk kepribadian seseorang? Iya, silakan. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang itu faktor keluarga. Faktor keluarga itu seseorang belajar interaksi dalam orang lain. Terus faktor sosial dan lingkungan. Faktor sosial dan lingkungan, dalam lingkungan seperti keluarga tempat tinggal mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian orang tersebut. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu yaitu indikator yang mencerminkan kepribadian seseorang dalam
dalam menyelesaikan permasalahan. Terus faktor biologis. Faktor biologis itu membentuk otak, rangka anggota tubuh, dan fungsional kemampuan kepribadian. Nah, baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Tadi ditanyakan, apa saja faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang? Yang pertama tadi adalah faktor keluarga, ya. Jadi, seseorang itu bisa kita atau tercermin kepribadian seseorang itu adalah dipengaruhi juga oleh keluarga. Bagaimana dia dari keluarga itu, ya? Bagaimana bibit bebek bobotnya? Bagus nggak karakteristik ya anak itu? Tentunya itu dikaitkan dengan keluarga, ya. Contoh dekatnya ini, misalnya ada anak-anak yang bandel misalnya. Tentunya yang ditanyakan itu dari keluarga mana, ya? Itu orang tuanya siapa? Oh, orang tuanya itu makanya begitu sifatnya karena bapaknya itu adalah peminum tua. Jadi tercermin kepada anaknya bagaimana latar belakang keluarga. Makanya harus baik-baik, ya. Jadi kalau keluarga kita kurang baik, misalnya ada di keluarga kita yang suka berantem, ada yang kerjanya minum-minum tua, maka harus pribadi kita, misalnya kita sudah berpendidikan, kita ubah itu latar belakang keluarga itu supaya tidak dicap keluarga yang tidak baik. Nah, itu faktor-faktor ya yang bisa membentuk kepribadian seseorang. Antara lain yang pertama adalah faktor dari keluarga. Faktor kedua tadi apa? Lingkungan. Nah, kepribadian kita juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kenapa? Ya, misalnya kalau kita berada di lingkungan pedalaman sekali, ya, tidak bisa dijangkau oleh misalnya lampu listrik atau jalan aspal misalnya, tentu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, tentunya lingkungan itu adalah orang-orang yang masih belum maju. Nah, secara tidak langsung, kalau kita sudah berada di lingkungan itu, kita bisa terpengaruh, ya. Karena di sana adalah orang-orang yang tidak ada pendidikan. Jadi pintar-pintarlah anak-anak saya untuk beradaptasi di lingkungan di mana kamu berada, ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial, ya. Nah, bagaimana juga cara seseorang itu bersosial di lingkungan masyarakat, ya. Ada juga orang pendidikannya tinggi tetapi tidak mampu bersosial dimanapun dia berada. Jadi keahlian yang dia miliki, pendidikan yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki hanya untuk kepribadiannya sendiri. Tidak bisa dia salurkan kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak ada rasa sosialnya kepada sesamanya manusia. Bagaimana? Sudah paham? Sudah? Ya, ingat ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua adalah faktor sosial dan lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor biologis. Ya, oke, sudah jelas? Sudah. Jadi ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak. Nah, ada yang mau ingat lagi bagaimana cara untuk menjaga kepribadian ini, ya. Menjaga kepribadian itu bagaimana cara kita untuk, ya, tampil, ya, tampil seadanya di depan orang lain, ya. Coba kalian lihat di situ, nanti ada di situ mengenai bagaimana cara untuk berpakaian, ya. Itu termasuk kepribadian seseorang, ya. Bagaimana cara untuk bersoleh, ya. Bagaimana cara seseorang itu untuk bergaul kepada orang lain. Itu adalah kepribadian seseorang, ya. Nah, misalnya seorang guru berpakaian, misalnya datang dari sekolah untuk mengajar, maka dia berpakaian, misalnya dia memakai dress,
Ya, dia memakai heels tinggi kayak Cinderella. Ya, jadi apakah senonoh? Apakah sesuai dengan kompetensi yang dia miliki? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, masa dipakai gaun panjang, ya heels yang sangat tinggi di sekolah. Nanti jadi bahan tertawaan bagi siswa. Nah, jadi seorang guru itu mampu untuk menyesuaikan diri, ya, dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, baik. Silakan lagi kalau ada yang perlu ditanyakan. Ada lagi yang perlu ditanyakan tentang bagaimana cara untuk mengelola kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Ya, silakan. Ini tentang pengembangan karir. Iya. Ya, katanya di sini gimana caranya mengembangkan suatu karir itu di dalam dari seseorang. Ya, bagaimana cara untuk mengembangkan karir yang ada di dalam diri seseorang? Ada yang bisa menjawab? Ayo, bagaimana cara? Dengan cara apa seseorang itu mengembangkan karir? Ya, ayo. Kan kadang kita lihat itu ya kan, karir. Ya, ada seorang ibu rumah tangga, ya, dia lebih mementingkan karirnya daripada keluarganya. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ayo. Ada? Tidak ada yang menjawab? Tidak nih? Ya. Cara mengembangkan karir dalam diri seseorang yaitu dengan tingkatkan kinerja, kedua perbanyak wawasan, ketiga perluas jaringan, dan kelima lebih pekat terhadap sekitar. Bagus ya, tingkatkan kinerja. Jadi bagaimana cara untuk mengembangkan karir? Ya sudah ibu bahas tadi ya, mungkin masih belum terekam ya. Salah satu cara untuk mengembangkan karir itu adalah dengan mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan. Nah, seperti apa yang dijelaskan kawan tadi adalah tingkatkan kinerja. Bagaimana cara meningkatkan kinerja? Ya, jadi cara meningkatkan kinerja, kompetensi yang kamu miliki itu harus kamu kembangkan. Ya, jangan hanya di situ-situ saja. Mungkin di tahap pertama, karena udah dianggap kamu berkompeten, jadi tidak perlu lagi kamu mengikuti pelatihan, tidak perlu lagi kamu mengikuti pendidikan. Nah, bagaimana karirmu bisa berkembang? Bagaimana karirmu bisa meningkat? Nah, dengan kamu mengikuti pelatihan, kamu mengembangkan karirmu bisa berkembang dengan kamu mengikuti pendidikan dan pelatihan ketika ada peluang. Itu salah satu cara, ya. Tingkatkan kinerja, ya. Sudah paham? Ada lagi yang ditanya? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, ya, sebelum ibu akhiri materi kita, maka ada anak-anak saya yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir mengenai kompetensi personal bidang akuntansi dan keuangan. Ayo, silakan disimpulkan. Ada? Yang bisa? Oke. Ini kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar yang ada. Kemudian kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan, kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai dari kualifikasi yang diakui dan potensi pengembangan karir. Bagus, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada? Tidak ada. Baik, karena
menunjukkan kepada anak-anak saya, silakan cari referensi yang lain, ya. Misalnya buku-buku kalau ada di perpustakaan, ya, khususnya di lingkungan Nias Barat. Kemudian, misalnya anak-anak saya yang memiliki handphone Android, nah bisa dicari referensi di sana, ya. Tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak saya. Sudah paham? Sudah. Nah, baik. Minggu depan kita masuk mengenai kecelakaan kerja. Jadi silakan cari nanti referensi yang lain. Kemudian sekarang sudah dibagikan kelompok. Kita ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok dan tugas yang sudah dibagi masing-masing kelompok. Ya silakan untuk mengerjakan. Ya silakan gabung. Ini kelompok 1 tadi. Silakan bergabung di sini. Kursinya, ya. Silakan dikerjakan. Ya sudah tahu soalnya kan? Sudah. Kelompok 2 di sini gabung di sini. Kasih kursinya di sini. Ya. Sudah ketemu lihat soalnya tadi. Sudah ketemu soalnya. Baik ya, kurang lebih 10 menit dikasih kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok. Ya silakan untuk dikerjakan. Ya, di dalam sebuah perusahaan ada banyak karyawan. Ya tentunya banyak kompetensi yang dia dimiliki. Nah pertanyaannya, manfaat kompetensi itu apa bagi karyawan-karyawan? Ya kan? Nah, silakan dikerjakan ya. Silakan ya. Silakan. Manfaat kompetensi bagi karyawan-karyawan di dalam sebuah perusahaan. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang dimengerti pertanyaannya, tugasnya silakan untuk ditanyakan. Dalam sebuah perusahaan ada banyak karyawan-karyawan, ya kan? Nah, tentunya karyawan tersebut berbeda-beda kompetensi yang dia miliki. Jadi pertanyaannya, apa manfaat kompetensi di dalam bidang akuntansi khususnya bagi karyawan di dalam sebuah perusahaan? Kalau ada yang sudah, silakan untuk presentasi. Ada kendala? Bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Ibu pasti Ibu bisa menilai hadiah, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Sudah bisa dikerjakan kan? Kelompok 2 aman? Aman. Bagaimana kelompok 1? Aman. Oke. Sudah? Ada yang sudah siap? Atau masih belum?
Oke. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap. Sudah siap. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Sudah. Kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Ayo. Dan yang lain silakan untuk menanggapi ya. Satu orang saja datang ke depan untuk mempresentasikan. Ya, ayo. Cepat. Ini aja. Cepat ke depan. Di depan. Pokoknya ada presentasi dengan jelas. Manfaat kompetensi dalam bidang akuntansi yaitu adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar yang ada. Kedua, kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan. Ketiga, meningkatnya keterampilan dan marketability sebagai karyawan. Keempat, kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan, nilai dari kualifikasi yang diakui dan potensi pengembangan karir. Kelima, pilihan perubahan karir yang lebih jelas untuk berubah pada jabatan baru. Seseorang dapat membandingkan kompetensi mereka sekarang dengan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan baru. Dan keenam, penempatan seseorang sebagai sarana pengembangan karir. Bagus. Betul. Nah, baik. Dari presentasi temanmu dari kelompok 1 ada yang kurang dipahami atau ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Ada? Tidak ada kelompok 1? Nah, kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang penampilan kelompok 2. Silakan. Saudara semua, cepat ke depan. Kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 yaitu pilihan perubahan karir yang lebih jelas untuk berubah pada jabatan baru. Seseorang dapat membandingkan kompetensi mereka sekarang dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan baru. Kedua, penetapan seseorang sebagai sarana pembagian karir. Dan ketiga, penilaian kinerja yang lebih objektif dan umpan balik berbasis karena kompetensi yang ditentukan dengan jelas, etika profesi dan personal bekerja. Nah, baik. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, silakan duduk ke kelompok 2. Kita kasih aplaus. Nah, baik. Pada malam ini waktu juga, ya, bagi kelompok yang baru tampil, silakan kembali dikerjakan di rumah, ya. Minggu depan, ya, diberikan kesempatan untuk presentasi, ya. Nah, baik. Demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Segala apa yang sudah Ibu sampaikan mulai dari awal sampai akhir pembelajaran kita, silakan untuk belajar di rumah lebih baik lagi, ya. Silakan cari referensi lain sehingga minggu depan kita bisa belajar dengan baik, ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, ya. Karena COVID-19 semakin berkembang, ya, di mana-mana. Nah, baik, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh anak saya. Ya, ke depan. Mari kita Tuhan Allah Bapa kami kata dalam kerjaan surga, puji syukur atas pertolongan pada pagi hari ini Tuhan, dan Engkau telah memberikan atau pelajaran ini Tuhan. Tuhan, masalah yang kami akan bisa diberikan ini Tuhan, dan yang kami masih mengerti kami berjalan. Tuhan, inilah doa kami tak sempurna kami sempurnakan dalam Yesus Kristus dan syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih, silakan duduk. Nah, baik, demikian saja, ya, pembelajaran kita